Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sarjana Kimia. Nah, sekarang kita akan mempelajari mengenai sel elektrokimia dan juga redox. Nah, nanti juga akan ada sel volta juga yang akan kita pelajari. Nah, hal ini akan berhubungan dengan energi listrik, baik nanti kimia menjadi listrik atau energi listrik yang menjadi kimia. Gitu. Jadi, kita akan membahas lengkap pada video kali ini. Oke. Untuk overview sendiri, konsep termodinamika tidak hanya berhubungan dengan mesin uap atau transfer energi berupa kalor dan kerja. Jadi, termodinamika juga berhubungan dengan berbagai sel-sel baik elektrokimia maupun sel volta yang berhubungan dengan pembentukan energi baik dari energi kimia maupun nanti dari energi listrik seperti itu. Jadi, nggak hanya berhubungan dengan transfer energi aja, tapi juga bagaimana sih energi itu bisa berubah seperti itu. Dalam konteks kehidupan sehari-hari, aplikasinya sangat luas, mulai dari pembuatan baterai. Nah, biasanya kan kita baterai itu untuk menghidupkan mesin, mainan dan sebagainya. Nah, hampir semua alat elektronik hingga pelapisan logam pada merupakan logam lain. Untuk pelapisan logam contohnya adalah seperti pelapisan karat, sehingga dapat mengurangi karatan pada besi seperti itu. Itu juga menggunakan konteks dari elektrokimia atau juga sel volta seperti itu. Nah, elektrokimia adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara perubahan reaksi kimia dengan kerja listrik. Biasanya melibatkan sel elektrokimia yang menerapkan prinsip reaksi redoks dalam aplikasinya. Reaksi redoks adalah reduksi oksidasi. Nah, nanti akan saya jelaskan secara lengkap di video ini. Nah, ada dua jenis sel elektrokimia. Sel yang melakukan kerja dengan melepaskan energi dari reaksi spontan, dan sel yang melakukan kerja dengan menyerap energi dari sumber listrik untuk membuahkan reaksi non spontan. Jadi ada reaksi spontan maupun reaksi non spontan. Kalau spontan dia langsung saja melepaskan energi, sedangkan untuk yang non spontan dia harus melakukan kerja dengan menyerap energi dulu dari sumber listrik. Jadi dia kalau misalkan nggak spontan atau non spontan, dia harus menyerap energi terlebih dahulu. Beda halnya dengan yang spontan, dia langsung bisa melepaskan energi seperti itu. Nah, setengah reaksi dan sel elektrokimia. Sel elektrokimia baik yang melepas atau menyerap energi seperti yang sudah dijelaskan selalu melibatkan perpindahan elektron-elektron dari suatu senyawa ke senyawa lain dalam satu reaksi oksidasi atau reduksi. Nah, nanti akan adanya serah terima gitu atau pengurangan atau penambahan dari jumlah elektron pada suatu molekul seperti itu. Nanti ada perpindahan-perpindahannya. Nah, oksidasi adalah hilangnya elektron, sedangkan reduksi diperolehnya elektron atau didapatkannya elektron. Jadi kalau oksidasi itu misalkan dia kekurangan elektron, maka nanti contohnya dia akan menjadi positif gitu kan, karena elektronnya lepas atau kekurangan elektron. Nah, sedangkan untuk reduksi biasanya dia akan menjadi negatif karena dia memperoleh atau menangkap elektron. Zat pengoksidasi adalah spesies melakukan oksidasi, mengambil elektron dari zat yang teroksidasi. Jadi zat pengoksidasi atau misalkan molekul pengoksidasi adalah yang melakukan oksidasi, mengambil elektron dari zat yang teroksidasi. Nah, zat teroksidasi tadi kan kehilangan elektron gitu kan. Nah, dia melakukan oksidasi seperti itu. Nah, sedangkan zat pereduksi adalah spesies yang melakukan reduksi. Zat pereduksi yang melakukan reduksi memberikan elektron kepada zat yang tereduksi. Jadi yang tereduksi itu dapat elektron dari zat pereduksinya seperti itu. Setelah reaksi zat teroksidasi memiliki bilangan oksidasi lebih tinggi, sedangkan zat tereduksi memiliki bilangan oksidasi lebih rendah. Karena kan tadi melepas elektron dan juga menangkap elektron seperti itu. Terminologi redox. Jadi ini prosesnya. Contohnya Zn solid atau padat, 2H positif aqueous menjadi Zn2 positif aqueous plus H2 gas. H2-nya udah dalam bentuk netral ya. Nah, kan Zn berubah menjadi Zn2+, sedangkan 2H+ menjadi H2. Untuk zat yang tunggal atau dia tidak bermuatan, maka bilangan oksidasinya bisa dihitung sebagai 0 seperti itu. Nah, oksidasi yang pertama, satu reaksan kehilangan elektron. Nah, agen reduksi merupakan atau terjadi oksidasi. Nah, oksidasi nomor bilox atau bilangan oksidasinya itu meningkat. Ya. Contohnya pada zinc, yang pertama zinc kehilangan elektron gitu kan, menjadi Zn2 positif, betul. Nah, zinc adalah agen produksi dan
melakukan oksidasi. Dia agen produksi tapi melakukan oksidasi. Nah, bilangan oksidasinya dari 0 ke plus 2. Berarti dia oksidasi gitu kan, karena dia kekurangan elektron, tapi dia memiliki menjadi positif 2 gitu, 2 positif. Sedangkan untuk yang reduksi adalah other reaktan atau reaktan lain yang mendapatkan elektron. Nah, sebagai agen oksidasi yang tereduksi, dia agen oksidasi tapi tereduksi. Nah, bilangan oksidasi atau biloxnya dia berkurang gitu, jadi biloxnya berkurang gitu. Yang awalnya dia kan positif menjadi 0, H2 kan dihitung 0 gitu. Kalau yang Zn tadi yang awalnya 0 menjadi 2 positif, betul. Nah, hidrogen mendapatkan elektron, jadi dia bertambah gitu kan, mendapatkan 1 elektron. Nah, ion hidrogen merupakan agen pengoksidasi dan menjadi pereduksi, yang menjadi tereduksi gitu. Nah, biloxnya ini dari H+ mengurang atau turun menjadi 0, H+1 menjadi 0 gitu. Jadi karena dia menangkap elektron gitu, menangkap 2 elektron, jadi kan dia netral, jadi H2 seperti itu. Nah, menyeimbangkan persamaan reaksi redoks. Nah, sebelumnya kan adanya persamaan reaksi, sedangkan kalau sekarang adalah persamaan reaksi redoks yang tadi, baik dia tereduksi maupun teroksidasi. Peningkatan dari biloxnya atau muatan-muatannya karena dia adanya pelepasan atau penangkapan elektron. Nah, bagi reaksi menjadi 2 buah setengah reaksi masing-masing mengalami oksidasi dan reduksi. Jadi dibagi 2 gitu reaksinya. Nah, seimbangkan atom dan muatan pada masing-masing reaksi. Jadi kanan dan kiri harus disamakan untuk atom dan muatannya. Misalkan atom yang di kiri, misalkan C-nya ada 3, maka kanan juga harus ada 3. Muatan di kiri misalkan ada 2 positif, berarti kanan harus 2 positif. Mula-mula atom selain O dan H, kemudian O lalu terakhir H. Berarti atom-atom lainnya dulu. O dan H kan biasanya banyak nih, kayak misalkan CH3COH gitu kan. Wah, H sama O-nya kan cukup banyak. Berarti yang C-nya duluan. Jadi O sama H itu terakhir sendiri karena dia jumlahnya banyak gitu. Nanti bisa menyesuaikan. Nah, muatan diseimbangkan dengan menambah elektron di sebelah kiri untuk setengah reaksi reduksi dan sebelah kanan untuk setengah reaksi oksidasi. Jadi diseimbangkan dengan menambah elektron untuk di sebelah kiri untuk setengah reaksi reduksi. Berarti yang reduksi setengah reaksi kiri dan sebelah kanan untuk setengah reaksi oksidasi. Berarti kalau yang di kiri itu untuk reaksi reduksi ditambahnya, tapi kalau sebelah kanan itu sebagai reaksi oksidasi. Kalikan masing-masing setengah reaksi dengan bilangan bulat untuk menyeimbangkan jumlah elektron yang diperoleh reduksi sama dengan elektron yang dilepas oksidasi. Misalkan ya misalkan di kiri ada berapa elektron, misalkan 1 elektron, sedangkan di kanan ada 2 elektron, berarti kan dikalikan gitu agar terjadi penyeimbangan gitu jumlah elektron seperti itu. Jumlahkan kedua buah setengah reaksi tersebut dijumlahkan, berarti kan agar mencapai keseimbangan. Dan apakah atom dan muatan sudah seimbang? Kalau sudah seimbang berarti sudah benar. Nah, yang selanjutnya adalah reaksi redoks pada suasana asam. Cr2O7 2 negatif aqueous, I negatif aqueous, Cr3 positif aqueous plus I2 solid dalam larutan asam. Ingat, di sini adalah kata kuncinya larutan asam, berarti suasana asam. Mula-mula bagi reaksi menjadi 2 buah setengah reaksi reduksi ionisasi. Nah, sama aja, berarti kan dibagi masing-masing 2 buah itu setengah-setengah gitu. Nah, seimbangkan atom dan muatan masing-masing setengah reaksi. Seimbangkan jumlah atom Cr-nya berapa, terus O dengan menambahkan H2O untuk menambahkan CO, sedangkan H untuk menambahkan ion H positif. Jadi nanti akan ada keseimbangan. Nah, untuk keseimbangan muatan dengan menambahkan elektron untuk muatannya. Begitu pun dengan setengah reaksi oksidasi. Nah, kalikan masing-masing setengah reaksi agar jumlah elektron sama. Kalau udah sama berarti kan udah seimbang. Jumlahkan kedua buah setengah reaksi tersebut menjadi overall. Periksa jumlah atom dan muatan. Untuk reaksi suasana basah setelah angka keempat, setelah dijumlahkan kedua buah, tambahkan ion OH- dengan jumlah sama dengan ion H+. Itu kalau suasana basah, berarti kan otomatis ada OH-nya seperti itu. Ini soal latihan. Silakan bisa dikerjakan dan terus jawabannya di kolom komentar. Nah, sel elektrokimia sekarang. Sel Volta C atau sel Galvani memanfaatkan reaksi spontan delta G kurang dari 0. Nah, delta G bebas Gibbs gitu kan. Berarti kalau kurang dari 0 berarti dia spontan. Untuk membangkitkan energi listrik, selisih energi reaktan tinggi dengan produk rendah. Berarti reaktannya itu lebih tinggi energinya daripada produknya. Yang diubah menjadi energi listrik. Berarti sel elektrokimia atau sel volta atau sel Galvani ini memanfaatkan sebuah sel kimia
atau reaksi kimia menjadi energi listrik. Sistem reaksi melakukan kerja terhadap lingkungan. Berarti sistemnya bereaksi melakukan kerja pada lingkungan gitu. Masih ingat kan untuk sistem itu apa? Sistem itu adalah sesuatu yang kita amati atau menjadi fokus kita saat ini, seperti itu. Nah, sel elektrolisa memanfaatkan energi listrik untuk menjalankan reaksi non spontan. Delta G lebih dari 0, berarti non spontan. Lingkungan melakukan kerja terhadap sistem. Nah, ini kebalikannya. Kalau sel elektrolisa dia tidak spontan karena delta G atau bebas Gibbsnya lebih dari 0 dan lingkungan yang melakukan kerja terhadap sistem. Kedua tipe sel menggunakan elektroda, yaitu zat yang mengantarkan listrik antara sel dan lingkungan dicelupkan dalam elektrolit. Berarti sel atau sistem dalam lingkungan dicelupkan dalam elektrolit. Campuran ion yang terlibat dalam reaksi atau yang membawa muatannya. Nah, elektroda ini adalah zat yang menghubungkan atau benda yang menghubungkan elektrolit tadi. Nah, dibagi menjadi dua, yaitu anoda dan katoda. Setengah reaksi oksidasi terjadi di anoda. Elektron diberikan oleh senyawa teroksidasi zat bereduksi dan meninggalkan sel melalui anoda. Nah, berarti kalau oksidasi itu terjadi di anoda atau yang bermuatan negatif gitu kan ya. Nah, elektron diberikan oleh senyawa yang teroksidasi yang ada di dalam anoda dan meninggalkan sel melalui anoda. Berarti anoda mengalir nanti ke katoda, seperti itu. Setengah reaksi reduksi jadi di katoda. Elektron diambil oleh senyawa tereduksi. Elektronnya diambil nih, kalau tadi kan diberikan. Nah, dan masuk ke sel melalui katoda. Nah, ini contohnya. Ini sel volta dan ini sel elektrolisis gitu kan. Nah, untuk yang sel volta tadi kan dari kimia menjadi listrik, sedangkan kalau elektrolisis itu dari listrik menjadi energi kimia. Sebenarnya sama aja. Elektronnya mengalir dari anoda juga ke katoda gitu. Nah, setengah reaksinya untuk dari sel volta oksidasi itu X menjadi X positif plus elektron. Sedangkan untuk reduksinya elektron ditambah Y positif menjadi Y. Nah, keseluruhan dari reaksinya yaitu S plus Y positif menjadi S positif plus Y. Dengan syarat delta G kurang dari 0 atau dia berlangsung secara spontan. Oke. Nah, untuk yang ini hampir sama tapi dia berbeda untuk oksidasinya. Jadi dia A- dulu, dia mempunyai elektron, baru nanti dia akan melepaskan elektronnya membentuk A plus elektron. Sedangkan untuk reduksi setengah reaksi reduksi itu sama aja, jadi amin ditambah B plus menjadi B, seperti itu. Untuk overall reaksinya amin plus B plus menjadi A plus B, seperti itu. Jadi menjadinya dua-duanya tidak ada bermuatan karena delta G-nya lebih dari 0, maka dia reaksinya tidak berlangsung secara spontan atau memerlukan tindakan. Nah, sel volta. Nah, tadi sel volta yang tadi itu kan, kalau ini contohnya adalah Zn sebagai oksidasi dan Cu sebagai pereduksi. Nah, ini adalah contoh sel katoda maupun anoda yang telah diberikan gitu, atau telah dilakukan reaksi. Untuk yang anoda bertambah lebih banyak pada saat anoda dapat dilihat, sedangkan untuk yang di katoda dia berkurang seperti itu pada besinya gitu. Zn plus Cu 2 positif menjadi Zn 2 positif plus Cu. Nah, Cu-nya menjadi logamnya bertambah kan, sedangkan Cn 2 positif dia kekurangan elektron untuk reaksinya. Konstitusi dan operasi sel volta. Nah, setengah sel oksidasi, anoda berupa batang logam Zn dicelupkan dalam ZnSO4 gitu untuk yang anoda. Sedangkan untuk katoda, Cu dicelupkan dalam CuSO4. Terbentuk muatan relatif dari kedua elektroda, di mana anoda bermuatan negatif dan katoda bermuatan positif gitu. Kedua sel juga dihubungkan dengan jembatan garam, yaitu tabung U terbalik. Ini contohnya nih salt break atau jembatan garam Na positif, SO4 2 negatif. Nah, yang tidak bereaksi dengan sel redox untuk menyeimbangkan ion. Jadi gunakan jembatan garam itu yang tidak bereaksi. Kalau misalkan dia bereaksi akan mengganggu dari proses oksidasi dan reduksinya. Dimungkinkan menggunakan elektroda inaktif atau elektroda yang tidak bereaksi gitu, atau bisa disebut elektroda yang dia benar-benar tidak aktif gitu, atau tidak bisa melakukan reaksi lah. Nah, pada saat sel volta ini contohnya grafit atau platinum, seperti itu. Nah, notasi sel ini contohnya adalah
cara yang disepakati untuk ZN plus Cu2 positif. Zn menjadi Zn2 positif, Cu2 positif menjadi Cu. Bagian anoda setengah sel oksidasi sebelah kiri di bagian katoda, berarti anoda yang Zn, katoda yang Cu. Garis lurus menunjukkan batas fasa, yaitu adanya fasa yang berbeda. Nah, ini garis lurus satu itu menunjukkan bedanya fasa solid dan aquos. Jika fasanya sama maka digunakan tanda koma. Kalau fasanya sama, misalkan Zn menjadi Zn2 positif, masing-masing solid, maka digunakan tanda koma, tidak digunakan tanda garis lurus. Untuk elektroda yang tidak bereaksi dituliskan dalam not 1 ujung kiri dan ujung kanan. Nah, sel foto dengan elektroda inaktif gitu. Nah, seperti ini. Untuk reaksinya sama overallnya. Jadi dia karena elektroda inaktif, maka untuk setengah reaksi reduksinya MnO4 tambah 8H positif tambah 5 elektron menjadi Mn2 positif plus 4H2O. Jadi reaksinya lebih panjang karena kan elektrodanya inaktif, yaitu grafit. Ini soal latihan. Nah, potensial sel atau E-sel. Sel foto menjadikan perubahan energi bebas reaksi spontan menjadi energi listrik. Tuh tadi, sel foto itu dari energi bebas atau reaksi spontan atau reaksi kimia menjadi energi listrik. Contohnya ya penggunaan batu baterai gitu kan untuk menghidupkan sebuah lampu. Nah, energi listrik dibanding lurus dengan beda potensial antara kedua elektroda atau voltasenya, jadi berbanding lurus. Energinya misalkan beda potensialnya gede atau besar, maka energi listriknya juga besar. Atau disebut juga dengan E-sel atau kayak elektromotif EMF. Untuk proses spontan E-selnya lebih dari 0. Tadi kan kalau spontan untuk dari bebas Gibbsnya kurang dari 0, tapi untuk reaksi spontan untuk yang potensial sel itu harus lebih dari 0. Semakin positif E-sel, semakin banyak kerja yang bisa dilakukan oleh sel. Satuan yang digunakan adalah 1 volt atau 1 joule per kolom. Nah, potensial sel dipengaruhi oleh suhu dan konsentrasi. Jadi semakin tinggi suhu dan semakin besar konsentrasi, maka potensial standar kemungkinan akan semakin besar. Nah, untuk pada keadaan standar 298 Kelvin 1 atm untuk gas dan 1 molar untuk larutan pada padatan murni untuk solid. Ini potensial elektroda standar. Nah, potensial elektroda standar adalah potensial yang terkait dengan setengah reaksi yang ada di wadah elektroda. Nah, E0 setengah sel. Menurut kesepakatan, potensial elektroda selalu ditulis dalam setengah reaksi reduksi. Contohnya bentuk teroksidasi plus Ne menjadi bentuk reduksi E0 setengah sel. Nah, contohnya adalah E0 sel sama dengan E0 katoda dikurang E0 anoda. Berarti E0-nya berapa? Katodanya berapa, dikurang anoda berapa, maka ketemu N0 sel atau setengah sel. Nah, sekarang elektroda hidrogen standar. Ilmuwan telah menyepakati untuk memilih setengah reaksi rujukan dengan nilai 0 untuk reaksi. Nah, untuk nilai 0, sebab dari elektroda hidrogen standar tersebut. Nah, contohnya adalah 2H positif, maka akan rujukannya adalah 0. Sama aja H2 juga akan rujukannya 0. Dengan nilai rujukan ini, kita bisa menyusun sel volta menggunakan elektroda hidrogen. Yang kita tahu adalah hidrogen adalah gas, jadi cukup rumit untuk melakukan reaksinya. Sebagai salah satu elektrodanya untuk mengukur potensial sel dengan alat ukur, seperti itu. Kekuatan relatif oksidator dan reduktor. Semua nilai adalah relatif terhadap elektroda hidrogen standar, sesuai dengan referensi. Jadi elektroda hidrogen standar itu adalah standarnya gitu. Kalau misalkan dia relatif dekat ya berarti benar. Contoh 2H positif aquas 1 molar plus 2 elektron menjadi H2 gas 1 atm gitu. Menurut konvensi, semua setengah reaksi ditulis sebagai reaksi reduksi, artinya semua reaktan, pengoksidasi dan semua produk pereduksi gitu. Nilai E0 yang diberikan adalah setengah reaksi tertulis. Semakin positif nilainya, semakin besar kecenderungan reaksi tersebut terjadi. Seperti yang bilang tadi, kalau E0-nya semakin besar, maka ya reaksinya bisa terjadi gitu atau berlangsung spontan gitu. Berdasarkan tabel, semakin ke atas semakin oksidator dan semakin bawah semakin reduktor. Berarti semakin ke atas semakin oksidator. Nah, semakin ke bawah yaitu Li itu sebagai reduktor, seperti itu. Nah, reaksi redoks spontan berarti kan otomatis E0 lebih dari 0 atau delta G-nya itu kurang dari 0. Nah, setiap reaksi redoks jelang dari jumlah kedua setengah reaksi sehingga akan ada reduktor dan oksidator di tiap-tiap sisi reaksi. Pasti ada gitu kan, karena setengah reaksi tadi kan. Nah, berdasarkan tabel maka reaksi spontan E0 lebih dari 0, maka dia stabil. Akan terjadi antara oksidator di sisi reaktan dan reduktor di sisi produk. Nah, nanti dia dijumlahin. Kalau misalkan dia si kanan itu reduktor dan kiri oksidator, maka dia bisa nih gitu kan dikurangkan. Misalkan F2 dengan Li berarti 2,87 dikurang dengan PB misalkan. Nah kan 2,87 dikurang
0,13 berarti 2,9 atau 3,00 gitu kan ya. Berarti minus ketemu minus kan jadinya plus seperti itu. Maka kalau N0-nya positif atau lebih dari 0 maka dia spontan. Seperti itu. Reaktivitas relatif logam. Logam yang dapat menggantikan H2 dari asam diambil dari satu logam. Tuliskan reaksi oksidasinya. Lalu jumlah untuk memperoleh N0 positif. Jika positif maka H2 akan terlepas. Berarti misalkan logam, kita pilih logam sembarang. Asal dia N0 selnya lebih dari 0, maka H2 akan terlepas. Kita akan bisa menggantikan. Logam yang tidak dapat menggantikan H2 dengan langkah yang sama, namun jika N0 selnya kurang dari 0, berarti tidak spontan, berarti tidak bereaksi gitu. Logam yang dapat menggantikan H2 dari air, logam yang terletak di bawah reduksi air, berarti reduksinya lebih di bawah air gitu. Nah, kita reaksi reduksi air tadi berapa? Coba kita lihat. Nah, H2O sama yang O gitu kan. Nah, kalau di bawah 2H2O sama O, maka dia dapat tadi bisa gitu kan, logamnya bisa menggantikan H2 gitu. Logam yang dapat menggantikan logam lain dari larutannya yaitu logam yang terletak di bagian bawah tabel dapat mereduksi logam yang terletak di bagian atas. Berarti yang di bawah dapat mereduksi yang bagian atas seperti itu. Potensial sel standar dan konstanta keseimbangan. Nah, ON0 untuk delta G atau bebas Gibbs, maka delta G0 sama dengan min NVE 0 sel. Sedangkan untuk delta G0 ke K atau itu delta G0 min RT ln K. Sedangkan untuk N0 sel baik ke K atau nanti ke K gitu kan, N0 sel RT NF ln K seperti itu. Ini adalah contoh tabelnya seperti itu. Nah, ini adalah pengaruh konsentrasi terhadap potensial sel. Nah, sejauh ini potensial sel standar diukur dari potensial setengah sel. Juga pada keadaan standar, sementara kebanyakan sel volta tidak beroperasi pada keadaan standarnya. Berdasarkan persamaan yang telah diketahui, tadi diketahui delta G sama dengan delta G0 plus RT ln Q, sedangkan delta G sama dengan min NFE sel. Juga delta G0 sama dengan min NFE 0 sel gitu. Ada yang di 0-nya. Nah, min NFE sel sama dengan min NFE 0 sel plus RT ln K. Berarti S sel sama dengan E0 sel min RT per NF ln Q. Nah, aplikasi persamaan Nernst saat Q kurang dari 1 yang ini tadi. Nah, saat Q kurang dari 1 sehingga reaktan lebih dari produk, maka E selnya lebih dari E0 sel gitu kan. Nah, saat Q sama dengan 1 sehingga reaktan sama dengan produk, maka E sel sama dengan E0 sel. Kalau misalkan Q sama dengan 1. Kalau Q-nya lebih dari 1, maka E0 selnya kurang dari E selnya kurang dari E0 sel. Maka kita memasukkan nilai R dan T pada 298 Kelvin, maka sel dan sama dengan N0 sel min 0,059 V per N log Q pada 25 derajat Celcius seperti itu. Nah, ini potensial sel dan hubungan Q dan K. Nah, ini N0 sel untuk Q-nya berarti kan rumusnya Zn2+ per Cu2+ karena berdasarkan reaksinya ini kan gitu. Nah, N0 selnya maka 1,010 volt. Ini diplotkan aja gitu. Nah, sel konsentrasi. Nah, sel konsentrasi hampir sama gitu kan untuk baik dari oksidasi dan reduksi, maka akan mendapatkan keseluruhan reaksi yaitu Cu2+ menjadi aqua 10,0 M menjadi Cu2+ aqua 0,10 M gitu, sama aja gitu. Nah, ini pada saat ini kan sama-sama Cu baik di anoda atau katoda gitu kan, maka sebut sel konsentrasi. Nah, nanti sebagai katoda dia akan bertambah gitu kan, anodanya akan berkurang, katodanya akan bertambah seperti pada gambar gitu. Yang 0,55 molar Cu2+ tip yang kiri akan berkurang dengan jembatan garam, sedangkan yang bertambah yang sebelah kanan seperti yang katoda. Alirannya elektron berasal dari anoda ke katoda seperti itu. Oke, terima kasih. Mungkin jika kurang jelas bisa ditanyakan di komentar. Jangan lupa like, share, and subscribe tentunya.